الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Natasya yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Semoga ini menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Dan para jamaah yang alhamdulillah Masya Allah saya melihat luar biasa nampaknya tambah semangat. Alhamdulillah. Siap menyimak? Siap ngaji bersama? Siap mendengarkan? Mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Randy Tanjung. Fal alaihi fal yatafaddal maskuron. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Telah dibacakan tadi oleh Korea kita Ananda Natasya surat Al-Jumu'ah ayat 10. Namun ada keterkaitan ayat ini dari ayat sebelumnya yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 9. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka kata Allah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka kata Allah, bersegeralah kamu untuk mendekatkan dirimu kepada masjid. Dalam artian adalah bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang yang beriman. Biasa kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini ada dua. Satu bentuknya sebuah perintah, yang kedua adalah bentuknya sebuah larangan. Ternyata ayat ini menyatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu di sini adalah sebuah perintah untuk senantiasa hamba-hamba Allah yang beriman untuk bersegera mengingat Allah dan tinggalkan semua jual beli untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi ibu-ibu ketika di rumah ketika hari Jumat, waktu telah menunjukkan pukul 11, ingatkan suaminya jangan lupa ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Lain halnya ketika kita sedang di ada tanah suci, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama melaksanakan sholat Jumat.
Kemudian kata Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun," kata Allah. Yang demikian itu lebih baik kata Allah. Jika kamu mau mengetahuinya kata Allah. Yang hal sedemikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Artinya adalah apa? Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat, kita tinggalkan jual beli jika kita mengetahui padilahnya, keutamaannya, panggilan Allah tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala jika kita mengetahuinya. Maka dilanjutkan di ayat selanjutnya, Al-Jumu'ah ayat 10 dikatakan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah diselesaikan, telah dilaksanakan, sudah selesai salat Jumatnya, Allah kembali menyeru kepada kita, silakan kembali jual beli, silakan mencari lagi karunia Allah sebanyak-banyaknya. Jadi intinya adalah apa? Allah mengajak kita untuk agar senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan lupakan akhirat. Dan kemudian dilanjutkan Allah juga paham kondisi kita. Bagaimana kita juga harus butuh kehidupan kita di dunia. Bagaimana kita juga harus mencari nafkah. Oleh karena itu Allah mengajak kita untuk ibadah. Sekaligus setelah ibadah berpencarlah kalian kembali untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kepada kita dengan kalimat yang indah, wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyaklah untuk mengingat Allah. In la'allakum tuflihun, kata Allah, banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya ketika kita dalam urusan dunia pun harus kita selalu mengingat Allah. Kita bekerja ingat Allah, kita berusaha ingat Allah, kita dagang ingat Allah. Ketika setiap apapun yang kita lakukan tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti akan timbul yang namanya keberkahan insya. Dari setiap apa yang kita lakukan, dari setiap apa yang kita perjuangkan, dari setiap apa yang menurut kita ini baik yang kita lakukan, ketika dilandasi dengan iman kepada Allah, tanpa melupakan kita untuk selalu mengingat Allah, jangan sampai melupakan ibadah. Kita kerja, sholat pun kita jaga, kita usaha, sholat pun kita jaga. Dan inilah yang akan membawa keberkahan bagi keluarga kita nantinya. Seorang ibu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada suaminya. Manakala suaminya ketika ia bekerja, berjuang untuk mencari nafkah, ketika ia membawa pulang sesuatu yang halal, ketika ia membawa pulang sesuatu yang baik, terimalah dengan rasa syukur kepada Allah, berterima kasih kepada suaminya, yang inilah yang akan membawa walaupun nilainya sedikit, walaupun nominalnya sedikit, insya Allah keberkahannya bisa bertambah lebih banyak. Ya Bu ya, amin ya Rabbal. Makanya kalau dikasih suami, kalau kita melihat perjuangan suami itu capek, sungguh sangat luar biasa, perjuangan antara hidup dan mati. Ketika dikasih uang sama suaminya, nih Bu, jatah ibu 7 juta terima aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ibu-ibunya ketawa-ketawa. Iya Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau dikasih rezeki, wasilahnya dari suami, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan membawa kepada keberkahan di rumah tangga. Berapa banyak kekacauan di rumah tangga manakala seorang istri tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada terima kasihnya kepada suami. Dikasih uang sekian juta, apa kok cuma segini? Gaji bapak kan sekian juta, kenapa saya cuma dapat segini? Inilah yang membawa emosi seorang suaminya, tidak ada rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicaralah baik-baik, ayah, gaji ayah kan sekian juta, kok aku dapatnya segini? Ayahnya menjelaskan, iya
ada sisa segini karena yang ini buat makan kita, yang ini untuk pendidikan anak kita, yang ini untuk biaya tak terduga, yang ini untuk kita sisakan untuk sedekah, sisanya ambillah buat mama. Enak, alhamdulillah. Tapi ibu insya Allah walaupun nominalnya tidak begitu besar, tapi ibu di sana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pada Allah, ya Allah, saya redo ya Allah, walaupun dikasih nominalnya hanya sekian, saya bersyukur kepadamu ya Allah, karena apa? Saya melihat perjuangan suami saya begitu sangat luar biasa. Dia bela-belakan mencari uang dalam kondisi yang mungkin tidak sempurna anggota tubuhnya, tidak sempurna kesehatannya, tapi ia mau berjuang untuk mencari nafkah ya Allah. Saya berdoa ya Allah, semoga apa yang diberikan oleh suami saya ini membawa keberkahan bagi rumah tangga kami, sehingga suami kami sehat, istri kami, saya sebagai istrinya sehat, anak-anak kami sehat, semuanya bisa sekolah dengan baik. Alhamdulillah. Ketimbang punya mungkin maaf dikasih uang banyak, kita banyak masalahnya. Anak kita sakit-sakitan, anak kita terjerumus narkoba, naudzubillahi min dalik ya. Lebih baik kita punya harta yang cukup dan berkah insya Allah. Cukup ketika pengen ibu pengen beli mobil ada. Cukup ketika ibu pengen umroh ada. Cukup ketika pengen berangkat haji ada. Insya Allah kecukupan ini akan ketika kita syukuri bersama akan membawa nilai berkah yang lebih banyak nanti. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Alhamdulillah. Adem enggak Bu? Semangat enggak dengerinnya? Luar biasa, mudah-mudahan apa yang hari ini diikhtiarkan oleh suami ibu semua itu jadi manfaat. Amin ya robbal. Sehingga memang kita adalah manusia yang harus ikhtiar. Ikhtiar adalah kewajiban kita dan hak menentukan dari ikhtiar itu tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suami banyak duit, alhamdulillah. Suami juga lagi nggak punya duit, tetap insya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru kita. Baik, setelah guru kita menyampaikan penjelasan yang begitu luar biasa, pasti di sini ibu-ibu dan bapak-bapak sudah nggak sabar pengen bertanya. Ada yang mau bertanya? Banyak banget Ustadz. Cuman maaf Ustadz, cuma satu doang ini ya. Bu, maafin ya. Coba mana ya ibu-ibu nih? Nah ini dia, ibu-ibu, mak Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sunarni. Ibu Sunani. Saya mau bertanya kepada Ustadz. Boleh. Ada orang yang berkelimpahan harta, tapi dia meninggalkan kewajiban, ada sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Apakah harta yang didapat itu sebagai ujian dari Allah, apa sebagai Peringatan. musibah dari Allah? Masya Allah, luar biasa. Ustadz, Silakan. ini ibu kita Sunani luar biasa sekali pertanyaannya. Tentu Makasih, pertanyaan beliau juga bisa mewakili pertanyaan para jamaah yang lain. Silakan guru. Ya baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, bagus sekali. Ada seseorang yang berlimpah harta, banyak hartanya, kayaknya gampang banget duitnya ya. Tapi dia nggak mau ibadah, sholat kagak ya ibu ya, dia malas akan ibadah. Baik, apakah ini termasuk ujian? Ya, baik, bagus ibu pertanyaannya. Jadi ada dalam istilah agama kita itu istidrot ya. Ada Allah memberikan dan memberikan dan memberikan ya. Tujuannya tidak lain agar mereka selalu lalai akan dunia. Ya, dikasih sama Allah. Kalau seandainya dia tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah, berarti dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Dan ini akan bahaya nantinya, Ibu. Dan juga jangan sampai berpikiran, Ustadz, saya kan sudah ibadah, Ustadz. Udah sholat, udah saya jaga, puasa udah saya jaga, baca Al-Quran. Kok saya masih miskin aja ya? Itu gimana ya Ustadz ya? Tetangga saya kagak ibadah, duitnya banyak banget. Nah inilah Ibu. Ya, maka nilai keberkahan itu berbeda dengan nominal yang akan kita miliki nantinya. Yang telah saya bahas tadi nilai berkahnya. Berkahnya itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan-kebaikan serta manfaat yang kita akan rasakan nantinya. Bisa jadi
ya, uang yang kita terima itu walaupun nilainya banyak, nominalnya banyak, tapi tidak dilandasi dengan kita ibadah, bersyukur kepada Allah, ini nanti akan membawa keburukan bagi kita. Kenapa? Enggak berkah nilai hartanya. Tapi kalau seandainya kita mencari uang, dengan berjuang penuh kita mencari uang, tetap kita ini ibadah, tetap kita menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita kepada Allah, insya Allah apa yang kita dapatkan ini baik untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Manfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Ini bagian ketika kita memiliki harta yang Allah berikan kepada kita, inilah yang disebut dengan ujian. Maka harta itu adalah sebuah titipan. Yang titipan itu harus kita jaga. Kalau seandainya ada seseorang yang nitipin barang kepada kita, tadinya bagus barangnya, ketika kita pulangkan barang itu tidak baik, hancur barangnya, kira-kira yang punyanya marah enggak? Marah. Begitu juga Allah sudah nitipin rezeki kepada kita semua. Sudah kita dikasih rezeki sama Allah. Kita tidak manfaatkan titipan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Maka nanti Allah yang nitipin rezekinya akan marah. Dikasih sama Allah bukan bersyukur, malah enggak mau namanya ibadah. Malah enggak mau yang namanya sholat. Padahal dia dikasih kebebasan untuk masalah dunianya. Diberikan kebebasan, kelapangan rizki oleh Allah. Namun tidak yang namanya digunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dititipkan oleh Allah di dunianya. Dari mana engkau akan dapatkan dan kemana engkau akan menyalurkannya. Bisa jadi itu merupakan ujian baginya, bisa jadi itu menjadi musibah baginya. Manakala ia mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak baik, sehingga tidak berkah nilainya tanpa dilandasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ia bersyukur kepada Allah dengan apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan mendatangkan kebaikan baginya, manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga orang banyak insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru kita, juga ibu yang telah bertanya. Alhamdulillah begitu luar biasa penjelasan dari Ustadz Randy Tanjung, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan jelaskan memberikan ilmu manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Miatul Ummah dengan tema meraih bahagia hingga kehidupan akhirat. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.